makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam Opa Oma sahabat PKLU di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali setelah kita berkegiatan sepanjang hari ini. Tiba saatnya pada malam hari ini kita akan bergabung bersama-sama dengan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Wiwi Cokro, anggota PKLU GPIB Margomulyo di Yogyakarta. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah sahabat PKLU, sebelum kita masuk di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 43 sampai dengan 47 yang menyatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu tidak ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku?
Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya sahabat PKLU, kita akan membaca renungan yang terdapat di dalam Sabda Bina Umat pada malam hari ini, tanggal 18, dengan tema mengatakan kebenaran. Seorang dokter pernah memberikan obat kepada 2 pasien yang menderita penyakit yang sama. Pasien pertama meminum obat dengan taat. Pasien kedua membaca labelnya, membicarakannya dengan orang lain, bahkan menghafal kandungannya, tetapi tidak pernah meminumnya. Ia menolak mengakui bahwa dirinya sedang sakit. Beberapa waktu kemudian, pasien pertama sembuh, pasien kedua tetap sakit. Demikian juga sering terjadi terhadap firman Tuhan. Ada yang membaca, mendengar, dan membicarakannya, tetapi tidak pernah melakukannya. Firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan, bukan cara hidup orang-orang yang berbicara dengan Yesus telah mendengar kata-katanya secara langsung. Namun, mereka tetap tidak mengerti. Ada 2 jenis mendengar. Pertama, mendengar dengan telinga. Ini adalah mendengar secara fisik. Kita bisa duduk di gereja, membaca Alkitab, bahkan menghafal ayat-ayat. Kedua, mendengar dengan hati. Ini adalah mendengar yang membawa kepada penerimaan, pertobatan, dan ketaatan. Seseorang bisa bertahun-tahun ke gereja, sering membaca Alkitab, bahkan melayani sebagai presbiter, terlibat dalam kepanitiaan di gereja, atau menjadi pengurus unit misioner. Tetapi firman Tuhan tidak benar-benar membarui mentalitas, kebiasaan, dan relasinya dengan sesama maupun lingkungan. Kita hidup di zaman pencitraan, di mana tampilan dunia maya lebih penting daripada kondisi nyata dalam hidup. Kita sibuk memastikan bahwa kita terlihat tidak berdosa di depan orang lain, padahal kita sering melakukan hal-hal jahat dalam kehidupan sehari-hari. Pencitraan adalah upaya untuk menciptakan persepsi kebenaran yang seringkali bersifat manipulatif. Kekristenan kita akan teruji ketika orang-orang di sekitar kita tidak bisa menemukan celah antara iman dan perbuatan kita. Berhentilah membangun citra-citra sebaliknya. Biarkan firman yang tajam itu membarui ego dan membentuk kebenaran dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Sebagai penutup dalam program saya dan PKLU pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini.
Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa sehingga program saya dan PKLU membaca Alkitab pada malam hari ini sudah dapat berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah membuat program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama ini dengan baik. Kiranya Tuhan berkati seluruh anggota Dewan PKLU agar mereka tetap segar, tetap maju di dalam pelayanan yang sudah mereka programkan bagi kami semua anggota PKLU. Saat ini kami juga berdoa untuk opa oma sahabat PKLU yang menderita sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka sehingga mereka boleh sembuh kembali dan boleh beraktivitas sebagaimana layaknya kami kaum lansia. Kami juga berdoa untuk seluruh opa oma sahabat PKLU dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga di masa tua kami tetap boleh beraktivitas, kami tetap boleh berbuah, dan kami tetap boleh bertumbuh di dalam iman kami. Tak lupa juga kami berdoa khusus kepada-Mu Bapa, di mana bangsa Indonesia sekarang ini sedang berduka, terjadi gempa bumi di NTT ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir bersama-sama dengan mereka, Engkau mau menjamah mereka, Engkau menguatkan mereka Bapa, dan biarlah trauma yang mereka alami sejak kemarin pagi boleh Engkau sembuhkan dengan kasih sayang Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa sembahyang kami, bukan kehendak kami tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat PKLU dimanapun berada, oma-oma kekasih Tuhan, demikian pada malam hari ini kita sudah boleh bersama-sama bergabung di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah Tuhan menyertai kita semua di dalam malam yang penuh rahasia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami hingga besok pagi setelah kami beristirahat malam, kami boleh bangun dengan mendapatkan nafas kehidupan yang baru. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Halo bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya,
Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah